Selamat siang. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, membahas tentang management suite dan suite configuration. Ya, untuk suite configuration sebelumnya kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita bahas tentang SSA atau Security Remote Access. Ya, di sini SSA ya, atau disebut juga dengan VTP atau File Transfer Protocol, membuat sebuah jaringan yang terdapat pada TCP atau IP layer ya. Jadi sistem ini dikatakan sama seperti Telnet karena menyediakan penggunaan dengan shell untuk melakukan remote ke perangkat atau sebuah mesin. Jadi SSA server adalah sebuah protokol atau jalur aman untuk menggunakan file yang dikirim dari jaringan unik sistem. Jadi semua jalannya jaringan dirahasiakan, hanya dapat membaca satu jaringan dan juga tidak dapat menangkap password. Nah, sistem ini juga disebut sebagai kemajuan teknologi yang besar ketimbang Telnet dan VTP protokol. Ya. Di soal default saya menggunakan TCP port 22. Ya, perbedaan yang terlihat ketika Anda mengakses sebuah website biasanya lebih aman menggunakan HTTPS. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu seleksi shell yang aman. Jadi SSA atau disebut Secure Shell Connection berbeda dengan Telnet dan VTP. Jadi dia lebih bagus, jantannya bisa enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan juga hashing. Jadi ketiga teknologi tersebut merupakan bagian dari teknik kriptografi. Ya. Sebelumnya kita bahas lagi apa sih SSA? Ya, berdasar jaringan koneksi yang aman. Jadi jika menggunakan jaringan ini, maka akan memiliki pilihan dari pengguna untuk atensi. Ya, jadi sini juga mampu mengirimkan input dari SSH client ke host atau server pusat, lalu mengirimkan kembali ke server client. Ya, itu dia. Ya, manfaatnya ya banyak sekali ya. Manfaatnya pasti memperbolehkan Anda mengcapture data yang mungkin kan malicious atau orang luar tidak dapat mengakses informasi bagi pengguna beserta passwordnya. Ya, nah, manfaatnya adalah salah satunya di exporting, kemudian manipulasi data. Ya, oke. Ya, berikutnya adalah konfigurasi SSA. Di sini ada verifikasi SSA menggunakan perintah show IP SSA, bisa dilihat di sini. Kita perhatikan. Ya, konfigurasi SSA dengan menggunakan show IP SSA bisa dilihat. Di sini bisa lihat. Ya, di sini contoh dari konfigurasi SSA bisa kamu lihat di sini. Ya. Ini suite konfigurasi terminal, IP domain Cisco, ya. Bisa kamu lihat sini ya. Ya, ini salah satu. Username API secret Cina A, LPTY 15 local exit IP SSA versi 2. Itu satu dari ini. Berikutnya cara verifikasi SSA, ini contohnya dari IPC1 suite. Ini IP-nya, jadi penggunaan aplikasi putih, login sebagai admin, kemudian using keyboard, kemudian enable password satu ya, suite 1 nih, enable passwordnya apa, kemudian dimasuk. Nah, salah satu bagaimana sih berinteraksi, artinya kode identitas dari komputer menuju ke suite. Ya, berikutnya suite port. Suite port security merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada sebuah suite. Cisco di sini dengan port security kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di suite serta menentukan host mana yang boleh berkomunikasi atau terkoneksi ke suite. Jadi pada dasarnya prinsip dalam konfigurasi port security adalah mendaftarkan MIC mana saja yang bisa atau diperbolehkan untuk terkoneksi ke suite. Sedangkan cara kerja portnya adalah akan membuang paket dari host atau menolak host yang MIC address-nya tidak sesuai dengan konfigurasi pada port security.
Ya, terdapat dua macam port security pada Cisco, nanti ada yang statik dan sticky atau dinamis. Jadi pada port security statik nanti MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator, sedangkan pada port security dinamik MAC address akan ditambahkan secara otomatis. Nah, selain itu juga dalam port security nanti dikenal adanya violent, yaitu tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdaftar di MAC address-nya. Kemudian akan berusaha menghubung, jadi berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting. Jadi port security nanti ada 3, ya. Ada protect, restrict, dan shutdown. Jadi kita bahas, jadi ada tindakan. Jadi interface yang menerapkan violent protect akan membuang atau ngedrop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi. Jika dilihat melalui command ping nanti, maka akan menghasilkan output request timeout. Nah, interface yang menerapkan violent restrict akan membuang atau drop paket seperti pada mode protect. Namun, interface akan menghitung jumlah violent yang terjadi. Sementara pada mode protect, jumlah violent yang tidak dapat dihitung atau jadi jumlah violent yang terjadi. Sementara pada mode protect tadi, jumlah violent tidak akan dihitung untuk melihat jumlah violent yang terjadi. Artinya atau disebut violent count ya. Jadi menggunakan perintah show port security interface ya. Itu salah satu fungsinya. Dan sedangkan interface yang menerapkan violent shutdown nanti akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan. Jadi ketika host mengirimkan paket ke host lain seperti ping, maka seketika port akan tershutdown. Jadi apabila dilihat pada Cisco Tracer nanti kita lihat ya, nanti warnanya akan merah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita menggunakan ini ya. Jadi ada beberapa diskusi, kita lihat di sini. Ya, ini contohnya ya. Jadi membatasi akses terhadap di sini evakuasi satu ya, hanya untuk satu aja. Nah, perintahnya seperti ini, nanti bisa kamu kerjakan di rumah ya. Kemudian berikutnya di berikutnya F2 dan F3 mengamankan F2 F3. Lalu bagaimana sih cara mengamankan interface dari FA02 dan 03? Dan FA3 hanya untuk pengguna yang berhak saja ya. Perintahnya tadi udah kita bahas, nanti ada perintahnya. Kemudian berikutnya ada tugas, jadi filtering MAC address, jadi hanya pengguna yang telah didaftarkan aja pada switch menggunakan interface G01 ini dari server ya. Itu dia. Nah, berikutnya studi kasus jaringan kedua tadi. Ini perintah konfigurasinya MAC, jadi kita masuk switch protect. Kemudian berikutnya untuk menentukan verifikasi MIC bisa kamu lihat di sini ya. Jadi user nanti kembali uji coba ya. Tambahkan satu, nanti kita coba ya. Ya, ini dia tugas, ini nanti kamu kerjakan ya. Nanti hasilnya di print screen ya. Cukup sampai sini aja. Nanti berikutnya kita akan buat lagi video tentang membuat konfigurasi tersebut ya. Oke, selamat siang, assalamualaikum.